ya kan? Jadi biarlah semuanya berjalan, berproses. Bagi kami, saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa PKB Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berita terbaru kali ini adalah Anies Rashid Baswedan mengunjungi DPD Partai Hanura di Jakarta, DPD Jakarta, yang diterima oleh Ketua DPD Hanura Bapak Jafar Bajeber sebagai Ketua DPD Hanura Jakarta. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Anies Rashid Baswedan bagai tidak pernah kehabisan energi. Subhanallah, luar biasa. Manuver-manuvernya begitu cepat, begitu elegan, begitu hebat. Oke, daripada itu kita akan langsung nanti memperdengarkan atau melihat secara sempurna pertemuan ini yang insya Allah akan kita dengarkan sebentar lagi. Oke, selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya bersyukur menyambut undangan dari DPD Partai Hanura DKI Jakarta untuk bersilaturahmi, dan tadi bersilaturahmi langsung dipimpin oleh Bapak Jafar Bajeber, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta beserta jajaran. Dan silaturahminya tadi rileks, santai. Kita membicarakan tentang Jakarta kini esok, dan kita tadi baru ngobrol-ngobrol saja silaturahmi, belum ada pembahasan lebih detail soal itu. Saya ingin sampaikan kesempatan kepada Pak Jafar untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Jafar. Ya, terima kasih Pak Anies. Teman-teman sekalian, barusan kami kedatangan tamu, menerima tamu Pak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dalam rangka silaturahim dengan DPD Partai Hanura. Kemudian daripada itu tentunya banyak harapan, terutama pandangan-pandangan disampaikan oleh beliau tentang Jakarta kekinian maupun dalam spektrum yang lebih luas, bagaimana Jakarta ke depan dan seterusnya. Dan dari beberapa harapan nilai yang disampaikan oleh beliau, tentunya ini menyemangati kami semuanya, menginspirasi kami semuanya, bahwa kami tentunya akan mendukung para calon kepala daerah yang memang berpotensi untuk memajukan kota Jakarta. Jakarta makin maju, makin hebat, apalagi dengan adanya rencana aglomerasi itu. Tentunya perlu disatukan segala langkah-langkah kebijakan pembangunan untuk teritorial Jabodetabek Jur dan seterusnya. Tentunya kita butuh orang-orang yang berkualitas semacam Pak Anies ini. Demikian, makasih. Ada mau nanya? Ada pesan khusus nggak Pak kira-kira untuk dukungan kepada Pak Anies? Pesan khusus dari Hanura? Iya, tentunya kami hari ini baru sekedar penjajakan dalam arti kata soal aspirasi ya. Kalau teman-teman ini ya mungkin sudah bisa kita tangkap bagaimana keinginan mereka, ya kan? Tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies. Apabila semua sudah beres, sudah selesai. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung, andai kata tanpa partai lain yang non-seat 2 dan yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies pada partai lain. Nah itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan ke depan kalau memang jalan beliau dihambat terus oleh orang-orang tertentu, ya, maka kami
berusaha untuk mencari jalan lain, dan itu memungkinkan secara konstitusi. Pak, berarti penegasan hari ini belum ada rekomendasi untuk Pak Anies ini untuk maju di pilkada? Iya, tentunya seperti saya utarakan tadi bahwa kami belum sampai ke arah sana. Tentunya masih beberapa jam ke depan nanti akan kita mudah untuk titik temu. Karena kami sudah saling kenal sejak lama. Ya. Pak, bisa dibeberkan tiga Pak, strategi khusus yang akan digunakan untuk Pak Anies seperti menghadang gitu. Bertahap. Oke. Pak Anies pesan tadi untuk banyak pada teman-teman di DKI. Iya, bertahap saja. Pokoknya nanti saya jelaskan yang 8,1% itu. Mas Anies sebelumnya kan bilang kalau udah bangun komunikasi sama Cak Imin, membutuhkan semangat juga untuk maju di pilkada Jakarta. Ada komunikasi nggak sih mungkin dari Cak Imin sendiri, dari PKB akan berganti haluan begitu untuk kemudian mendukung Mas Anies sekiranya maju ke Pilgub Jakarta? Sudah sampai seperti itu komunikasinya? Semua akan diumumkan pada waktunya. Ya kan? Jadi biarlah semuanya berjalan, berproses. Bagi kami, saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa PKB terus di bawah kepemimpinan Gus Imin. Itu yang paling penting, itu yang prioritas utama, dan itu yang sudah terlaksana. Itu yang paling penting. Kami semua senang sekali bahwa Gus Imin memimpin lagi, dan insya Allah kemarin lompatan kepercayaan masyarakat pada PKB itu sangat tinggi. Jadi itu aja. Dan buat teman-teman di Hanura di sini, saya tadi sampaikan, ya teruslah bekerja menggunakan hati nurani, karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini. Ya, cukup teman-teman. Mas Anies sedikit terkait dengan PKPU yang sebelumnya mengadopsi keputusan MK gimana? Hari ini kan disahkan untuk PKPU akan mengakomodasi putusan MK. Ya memang sudah seharusnya begitu. Jadi itu sesuatu yang memang putusan MK itu harus ditaati dan diwujudkan dalam bentuk PKPU. Kita boleh setuju dan tidak setuju, suka dan tidak suka, tapi begitu itu jadi putusan, hormati putusan. Saya menjalani itu ketika proses kemarin, tahun lalu, sampai dengan Pilpres selesai, kita sampaikan aspirasi kepada MK, tapi begitu MK memutuskan, maka taat. Dan itulah sikap kenegarawanan harus ada. Besok kan masih dibahas sama Komisi 2 Pak. Tapi ini publik ini banyak suara kekhawatiran Pak soal mengawal suara. Ada tanggapan mungkin soal kekhawatiran publik ini Pak? Begini, kekhawatiran itu harusnya tidak ada jika beberapa waktu terakhir ini tidak ada usaha-usaha untuk melenceng dari putusan MK. Nah, ini harus dikembalikan. Apa yang kembalikan? Kepercayaan kepada negara. Kepercayaan benar harus dikembalikan. Bagaimana putusan MK, rakyat kok sampai khawatir? Ada sesuatu yang salah di sini. Harusnya kalau udah jadi putusan MK semua duduk tenang. Kenapa udah putusan MK kok? Nah, kekhawatiran ini tanda bahwa kepercayaan menurun. Nah, ini harus dikembalikan. Negara harus menjadi pihak pertama yang mengembalikan kepercayaan rakyat dengan cara mentaati semua putusan dari Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, sehingga rakyat percaya pada negara. Nah, sekarang situasi ini ada, ya, diawasi sampai tuntas. Sesudah itu pemerintah harus kerja untuk mengembalikan kepercayaan. Kalau dari Mas Anies sendiri mengimbau atau juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal? Nggak usah, masyarakat berjalan semuanya, semua bekerja dengan hatinya. Ya kan organik semuanya. Betul nggak? Panggilan hati, tidak ada yang memberikan komando. Menurut saya malah sudah biarkan jalan terus. Ini adalah wujud di bulan kemerdekaan kita menyaksikan bangkitnya kembali rakyat untuk menjaga kehidupan berkonstitusi kita. Dahsyat ini. Semalam Pak Prabowo ngomong di pidato. Nah, cukup, selesai. Luar biasa, cukup lugas, tuntas,
praktis dan sangat piawai Pak Anies Rashid Baswedan menjawab pertanyaan-pertanyaan para wartawan pada pertemuan jumpa pers di Partai Hanura DPD ini. Luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah bahwa Anies Rashid Baswedan dan Hanura sudah memiliki kesamaan visi, kesamaan keinginan untuk segera melayarkan Anies Rashid Baswedan. Dan itu adalah jawaban dari Pak Jafar Bajeber untuk mengusung Anies Rashid Baswedan semakin ditekankan lagi. Ini adalah sebuah pertanda yang sangat bagus buat berlayarnya Anies Rashid Baswedan di Pilgub Jakarta. Selain itu, Anies Rashid Baswedan juga mengucapkan selamat kepada Caimin yang baru saja dipilih kembali menjadi Ketua Umum Partai PKB. Dengan demikian semakin lengkaplah hubungan yang semakin harmonis lagi antara Anies Rashid Baswedan dan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Selain yang daripada itu semuanya adalah bahwa Anies Rashid Baswedan juga memberikan tanda bahwa sesungguhnya adanya gerakan masif di masyarakat itu tanpa dikomandoi oleh siapapun. Itu adalah dikomandoi oleh hati nurani rakyat Indonesia sendiri. Inilah beberapa poin yang kita bisa simpulkan daripada pertemuan Anies Rashid Baswedan dengan Jafar Bajeber, Ketua DPD Hanura Jakarta di Jakarta. Oleh karena itu, dengan demikian semakin kuatlah posisi Anies Baswedan untuk berlayar di DKI Jakarta. Semoga semua apa yang telah kita lihat ini menjadikan bagian daripada sebuah ikhtiar untuk menjadi negara kita khususnya Jakarta akan menjadi lebih baik lagi, baik di Jakarta maupun kelak nanti di seluruh wilayah Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju dan juga berkeadaban. Sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.